Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kajian akidah pagi ini adalah dengan tema at-tasbih. Tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. At-ta'rif lughatan. Apa pengertian tasbih dalam bahasa? Mana tasbih itu ada dua. Pertama, jinsul ibadat. Salah satu bentuk ibadah. Jadi bertasbih. Ya, jadi mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu namanya tasbih. Yang kedua, jinsun minas sa'yi. Suatu bentuk kegiatan. Jadi bukan mengucapkan subhanallah, tapi melakukan suatu kegiatan yang teratur dan terukur, itu bertasbih. Wal awal subhah. Maka yang salah satu dari makna yang pertama, ya, itu diambil kata subhah. Subhah itu sendiri artinya sholat. Suatu saat Rasulullah menjelaskan kenapa beliau tidak terus-menerus melakukan sholat duha. Ditanya oleh Aisyah. Jawab beliau adalah, karena kalau aku lakukan terus-menerus, nanti umat akan mengira duha itu wajib. Lalu Aisyah menyambutnya dengan wa ana usabbihuha. Wa ana usabbihuha, begitu kata Aisyah. Aku akan selalu bertasbih. Nah, maksudnya, kalau saya mah mau terus-menerus lah gitu. Itu kurang lebihnya. Jadi digunakan kata tasbih. Kalau saya mah nggak ada anggapan bahwa duha itu wajib. Kalau terus menerus mah. Kalau saya mau terus menerus lah. Kalau Rasulullah tindakannya itu ya diperhitungkan. Jadi kalau terus menerus itu nanti akan dianggap wajib. Kita juga belajar dari sunnah mu'akkad dan sunnah ghair mu'akkad. Kenapa suatu salat disebut sunnah mu'akkad, terus yang lain tidak mu'akkad? Itu hasil pemantauan para sahabat. Jadi sahabat mengamati Rasulullah sering melakukannya, maka disebutlah sunnah mu'akkad. Lalu dalam hal yang lain, beliau tidak sering, maka disebutlah sunnah ghair mu'akkad. Maka rawatib itu kan ada yang mu'akkad, ada yang tidak mu'akkad. Ya, kalau hitung punya hitung katanya. Salat kita sehari semalam itu memang diamanatkan kan 50. Waktu Isra Mi'raj ya. Lalu singkatnya ditawar lah. Berkurang 5, 5, 5, 5, 5 sampai terakhir 5. Itu pun masih diupayakan oleh Nabi Musa, kepada saran dari Nabi Musa kepada Nabi kita Muhammad SAW supaya nawar lagi lah, nego lagi. Tapi Nabi sudah berkali-kali bolak-balik malu lah. Enggak lah, malu. Jadilah ditetapkan 5. Ya, yang 5 itu 5 ya. Kita kalau dipikir-pikir tuh sehari semalam tuh bisa jadi 50 rakaat. Yang 5 ini kan menjadi 17 ya.
Awalnya 5 itu 10. 5 itu awalnya 10 rakaat karena dijalankan 2-2-2-2. Tadinya. Nah, setelah hijrah kemudian ada tambahan untuk zuhur asar 2, zuhur asar isya 2, maghrib tambah 1. Kalau musafir balik lagi ke asal. Nah, itu ada sebuah hadis. Kalau kita safar kembali ke asal, yaitu 2 semuanya, kecuali maghrib. Ada 2 hadis tuh. 1 titik di situ. Maka kalau safar kembali ke asal, titik. Tapi di hadis yang lain, illal maghriba fa innaha witrun nahar, kecuali maghrib, maka dia adalah witirnya siang. Jadi maghrib tidak berubah. Safar tidak safar ya 3. Sama dengan subuh. Ya udah minim itu cuma 2. Nggak bisa menjadi 1. Nah, itu pengertian tasbih. Jadi tasbih ini salah satu artinya adalah salat itu sendiri. Ya. Tasbih, tanzih, tab'id. Nah. Jadi arti Arab, orang Arab mengatakan subhana min kadza ay ma ab'adahu. Ya, jadi kalau ada kata subhanallah, subhanallah, subhana min kadza. Itu kalau dalam bahasa percakapan kita ting bating gitu. Subhanallah gitu. Kaget ya. Kok bisa begitu? Contohnya subhana. Ketika Nabi Isa ditegur, engkaukah yang mengajari umatmu agar menjadikan engkau dan ibumu Tuhan lainnya, 2 Tuhan selain aku? Ya. Beliau mengatakan subhanallah. Apa dalam sana tuh? Indunillah. Aduh, saya lupa. Nah, begitu juga kita dapati dalam surat apa ini? Surat Yasin ya. Surat 36 ayat 40. Di sana ada kata-kata begini, wa kullun fi falakin yasbahun. Terus diidgham ya. Wa kullun fi falaki yasbahun. Wa kullun fi falakin yasbahun. Kalau saya bacakan wa kullun fi falaki yasbahun nanti nulisnya susah. Wa kullun fi falakin yasbahun. Dan semuanya ada dalam falak. Falak itu garis edar. Falak yasbahun. Ada falak, qaf, ada falak, kaf. Kalau falak artinya subuh. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Berakhir dengan qaf itu artinya subuh. Aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Tuhan subuh. Min syarri ma khalaq. Kalau sini falak pakai kaf. Falak itu adalah apa yang ada di angkasa. Semuanya. Wa kullun fi falakin. Semuanya ada dalam garis edar. Yasbahun, bertasbih. Jadi tasbih diartikan yang ada di ayat ini artinya suatu pergerakan yang terus-menerus beredar dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia beredar. Semuanya ada dalam garis edarnya. Ya. Jadi benda-benda langit ini, bumi berputar, perputaran bumi itu diputari oleh bulan. Jadi bumi kan bergerak terus. Nah, pergerakan bumi ini diikuti oleh bulan sambil muter itu. Ada yang begitu tuh. Jadi bumi itu geraknya bulan geraknya lebih banyak daripada bumi. Nah, yang belum ditemukan adalah matahari. Matahari katanya statis. Tapi kalau menurut Quran, matahari itu bergerak. Wasyamsu tajri li mustaqarri laha. Dan matahari beredar pada garis edar. Itu yang belum ditemukan oleh ilmu pengetahuan. Mungkin susah atau bagaimana, saya nggak tahu. Nah, jadi tasbih itu artinya mensucikan Allah. Ya. Mensucikan Allah, membebaskan Allah. Membebaskan dari apa? Dari tuduhan. Tuduhan siapa? Tuduhan kita.
tuduhan kita terhadap takdir. Karena kita sering kecewa, dongkol terhadap nasib kita, menuduh. Ya, saya mau udah ibadah, mau udah rajin, sholat berjamaah tatak, ngaji terus-terusan. Kenapa begini terus? Hidup saya ini pahit terus. Nah, kadang-kadang kita menuduh. Maka kita ucapkan subhanallah, subhanallah. Membebaskan dari tuduhan kita. Hukum, status hukum. At-tasbih alladhi huwa ta'zimullah binafi jamil naqais wa isbati jamil kamalat i'tiqadan au jabul wajibat. Tasbih dalam pengertian mengagungkan Allah dengan menafikan semua sifat-sifat kurang dari Allah dan menetapkan sifat-sifat sempurna. Allah itu pasti bebas dari semua kekurangan. Nah, itu keyakinan kita begitu. Karena Allah sempurna. Yang namanya sempurna itu enggak mungkin ada cacat. Ya, sehingga kita menetapkan Allah bebas dari yang kurang. Allah pasti segalanya lengkap, pol. Itu namanya tasbih, ta'zim ya. Itu merupakan aujabul wajibat. Wajibnya wajib. Jadi kewajiban yang sangat utama. Sawa'un kana fi dzalika fi rububiyyatihi au uluhiyatihi au asma'ih. Baik itu pada rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma dan sifat. Inilah yang orang salah mengerti ketika produk Allah ditandingkan dengan produk manusia. Manusia nggak terima. Ya, nggak terima, manusia tuh nggak terima. Contohnya kalau kita ditanyakan buku apa yang terbaik, ya Quran. Waman ahsanu minallah qila, waman ahsanu minallah haditha. Kan ada khairul hadis kitabullah, kan sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Jadi menurut kita Allah itu maha sempurna. Ya. Wa amma tasbih qaulan fa indal jumhur mustahab. Adapun tasbih dalam pengertian ucapan yaitu mengucapkan subhanallah. Menurut jumhur itu mustahab, disukai. Dalam segala kegiatan. Fis shalah wa ghairiha, waktu salat maupun di luar salat ya. Contohnya subhana rabbiyal azim waktu ruku, subhana rabbiyal a'la waktu sujud. Kan subhana depan. Itulah tasbih. Belum lagi setelah seusai sholat, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada lagi subhanallah wa bihamdi. Banyak ya. Wa aujaba ba'du salaf at-tasbih qaulan fis shalah. Tapi sebagian salaf mewajibkan tasbih. Ya, kalau menurut kita kan itu bukan rukun ya. Waktu ruku kita membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu sebagian ulama mengatakan wajib. Tapi sebagian yang lain mengatakan tidak wajib. Jadi kalau ada orang ruku diam aja, sujud diam aja, nggak ngomong apa-apa, sah. Tapi kalau berdiri harus baca Fatihah. Jadi ucapan yang wajib pada sholat itu ada berapa? Pertama takbir, takbiratul ihram. Wajib ya. Allahu Akbar. Cuma satu yang wajib. Kalau perpindahan rukun Allahu Akbar itu nggak wajib. Yang wajib cuma satu, yaitu takbiratul ihram. Allahu Akbar. Lalu apa? Baca Fatihah. Yang ketiga, baca tasyahud. Yang keempat, baca salawat. Yang kelima, salam. Salam pun itu cuma ke kanan. Iya, salam pertama, cuma ke kanan. Nengoknya nggak wajib. Salamnya itu wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, wajib. Ya, itu tidak dianggap rukun. Walaupun sekali juga tidak. Nah, sebagian mengatakan, ya itu tadi, terjadi khilafiyah. Ada yang mengatakan wajib. Ada yang mengatakan sunnah.
Jadi rukun sholat itu tidak ada tasbih. Ya, kita belajar dalam rukun sholat itu kan pertama takbiratul ihram, berdiri itu kan, nggak ada tasbih, mencantumkan tasbih itu nggak ada. Tapi sebagian ulama lain karena melihat Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Sama dengan sholat id. Sholat id itu sunnah apa wajib? Kalau ada yang menetapkan sunnah, karena Rasulullah mengatakan sholat itu khamsu salawat, kata bahallahu alaikum. 5 sholat yang Allah wajibkan untukmu. Tuh. Tapi kalau melihat sikap Rasulullah, nggak pernah seumur hidup meninggalkan sholat id. Waktu id beliau nggak sholat itu, nggak pernah. Maka karena nggak pernahnya ini, dianggap wajib. Tapi nggak pernah ada pernyataan dari Rasulullah wajib gitu. Kan wajib itu nggak selalu dari perbuatan, dari ucapan. Tindakan pun bisa dipantau dari Rasulullah. Jadi dari Rasulullah ini produknya ada 3. Ucapan, perbuatan, dan takrir. Takrir itu beliau diam. Ya, contohnya ada orang makan suatu jenis makanan, beliau diam, berarti halal. Ada orang yang berbuat di depan Rasulullah, lalu beliau diam, berarti boleh, setidak-tidaknya boleh. Jadi beliau tidak akan diam kalau ada kemungkaran. Nggak seperti kita, muanang baik. Beliau tuh pasti bereaksi. Tidak mungkin ada kemungkaran yang bisa dilakukan di depan Rasulullah. Nah itu namanya takrir. Kita kembali sini. Dalil-dalil. Dalil-dalil tentang tasbih kita bisa dapati dalam Al-Quran maupun hadis. Pertama dalam surat Al-Isra. Surat ke-17 ayat 44. Tusabbihu lahu, bertasbih kepadanya. As-samawatu sab'u, langit-langit yang 7. Wal ardu, dan bumi. Wa man fihinna, dan orang-orang dan orang yang ada pada keduanya. Apa maknanya ini? Langit bertasbih, bumi bertasbih. Apa mengucapkan subhanallah? Kan gitu kan maksudnya. Maka tasbih di sini artinya mereka mematuhi perbuatan ketentuan Allah secara terus-menerus. Jadi nggak mungkin mereka nggak patuh di luar kontrol, itu tidak mungkin. Ya, jadi semuanya itu pasti bertasbih. Nah, Allah lanjutkan wa imin syai'in, tidak ada satupun kosmos yang ada, yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, illa yusabbi bihamdi, kecuali bertasbih memujinya. Ya, baik itu alam hewani, nabati, atau benda mati, itu semuanya bertasbih. Jadi mereka itu patuh pada aturan dan ukuran yang Allah berikan. Ada umurnya, kalau sudah umurnya rontok. Ya, kita lihat pada tumbuh-tumbuhan itu. Tumbuh, usia padi, macam-macam tuh ya. Usia tanaman ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan. Tapi rata-rata yang bisa dibudidayakan itu rata-rata 100 hari. Rata-rata 100 hari. Kita lanjutkan. Wa imin syai'in, tidak ada sesuatu pun illa yusabbih bihamdi, kecuali bertasbih memujinya. Walakin, akan tetapi sayang, la tafqahuna, kamu tidak mengerti tasbih mereka. Kamu tidak mengerti bahwa seluruh makhluk Allah itu sejatinya mereka berbakti pada Allah. Ya, kebaktian mereka itu namanya tasbih. Ya, contohnya pohon pisang, dia mati setelah dia memberikan buah. Ya kan? Dan setelah dia melahirkan tunas, dia bisa mati. Sebab dia cikal bakalnya supaya jangan terhenti sampai induknya. Sesudah ada tunas, dia sudah berbuah, artinya taat pada khalifah, matilah dia. Nanti anaknya begitu lagi, begitu lagi.
Ada binatang tertentu yang dibutuhkan banyak oleh manusia. Ya, manusia butuh daging, maka ayam itu binatang yang budidaya cepat. Ada ayam pedaging, ada yang petelur, seakan-akan tugasnya nelor terus. Nanti diamati, sudah sekian hari dia kadaluarsa. Ya, sudah masuk kategori apa itu? Masa tua lah. Itu afkir, maka dijual murah tuh masuk ke pasar. Karena saya juga dulu pelihara ayam soalnya, jadi tahu. Oh, usia sekian, ya. Cara menetaskan telur juga ada mesinnya, bisa digantikan oleh manusia. Ya, karena ayam ini lama nelornya. Jadi selama kalau dia biarkan mengerami, nanti dia nggak nelor-nelor lagi. Udah, kamu tugasin nelor aja. Netesin digantikan dengan mesin. Ya, binatang kan begitu. Kalau anaknya belum gede, dia nggak punya anak lagi. Nggak mau dia, nggak mau dikawin. Nah, itulah kebutuhan manusia yang begitu besar, itu dibantu oleh Allah dengan percepatan pertumbuhan. Apa saja gitu. Dan inilah kita harus bersyukur pada Allah ya. Begitu juga kita lihat dalam surat An-Nur, surat ke-24, ayat 41. Alam tara, tidakkah kamu lihat? Annallaha, sesungguhnya Allah, yusabbihu lahu, bertasbih kepadanya. Man fis samawati wal ard. Manusia, orang yang ada di langit dan bumi. Ya, artinya makhluk ya. Wat tayru, serta burung. Safat, mereka berbaris-baris. Burung bisa terbang, itu juga bertasbih. Ada yang terbangnya tinggi ya. Kalau kita suka burung, tapi jangan pilih-pilih burung. Kita teliti semuanya, mulai dari burung elang sampai burung emprit. Kita teliti, itu kita akan mendapati kekaguman yang luar biasa pada ciptaan Allah. Jadi ada yang terbangnya bisa lama, ada yang terbang terus 24 jam. Katanya itu burung walet katanya. Burung walet itu nggak pernah istirahat. Terus. Katanya begitu. Saya juga taunya dari peternak walet. Jadi dia nggak pernah hinggap. Terus begitu aja keper. Ya Allah, nggak capek-capek ya. Kalau kita nggak minum aja sejam, aduh ausnya bukan main. Ya itulah Allah membuat takdir pada makhluk. Kalau kita amati satu persatu, katanya itu di Papua, ya ada, bukan di Papua, di Kalimantan itu ada semut yang besarnya mungkin seruas jari. Itu kalau sudah digigit, waduh, setengah mati gitu. Udah kayak mau mati aja. Nah, itu diperkirakan akan berkurang populasinya kalau IKN ke sana. Kalau IKN pindah ke sana itu populasi yang begitu tuh, keanekaragaman hayati akan hilang. Karena di dunia ini kan hanya ada 2 ya. Negara dengan hutan tropis terbesar di dunia itu. Satu Brazil, kedua Indonesia. Karena itu oksigen Indonesia ini dibeli. Jadi negara-negara yang nggak punya oksigen seperti Singapura kan tanaman itu jarang di sana. Negara dengan 1000 mall kali di sana. Di mana-mana mall, sampai rumah aja nggak kelihatan di Singapura. Nggak taunya di antara mall itu ada apartemen. Masuk ke lorong, diawasi CCTV. Kendaraan nggak bisa masuk, harus diparkir. Susah hidup di Singapura karena itu harga rumah mahal banget. Maka orang Singapura pindah ke metro. Kan yang punya metro orang Singapura. Yang punya metro itu orang Singapura. Karena di sana susah. Nah, itulah. Jadi negara-negara yang sempit ya, nggak punya lagi tanaman, mereka bayar kompensasi mendapat oksigen. Nggak tahu nih IKN ini memakan berapa ratus hektar harus dibebaskan. Ya mungkin se-Jakarta itu.
Ya, kita nggak tahu bagaimana anunya. Jadi di sana itu ada semut sampai kecoa aja ada yang besarnya 20 cm sekilan kecoa. Jadi kalau Anda menemukan merangkul batang pohon nggak kerangkul, merangkul nggak kerangkul, itu biasa. Di Kalimantan mah biasa pohon begitu. Kalau di sini kan luar biasa. Ya. Di metro tuh saya lihat jalan masuk ke metro itu rata-rata pohon jati. Waduh, kalau diduitin mah. Jadi kalau mau masuk metro, pohon jati gede-gede, kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Tapi pemandangan masuk ke metro itu ekstrim berbeda itu. Jadi ada sawah yang hijau royo-royo, tapi di sini kering kerontang. Oh, kenapa di satu zona bisa berbeda? Nggak taunya diatur pakai irigasi. Jadi bulan ini ngalir ke sono. Jadi kelihatan sekali irigasinya itu. Jadi ada petugas ya. Bulan ini ngalir ke sono gantian. Airnya mah banyak, tapi diatur. Yang diairi sebelah sana. Tuh. Kemudian berapa ya upah yang didapat? Ya sekian gitu dia harus ngasih ke petugas. Untuk pengairan tuh. Ya mungkin zakat ya, zakat. Nah kita kembali sini. Kalau ngelihat Indonesia mau apa lagi? Keanekaragaman hayati itu luar biasa. Ya, jadi tidak wajar kalau orang Indonesia tidak bersyukur pada Allah. Karena hampir semua yang ada di dunia ada di Indonesia. Kebanyakan. Kalaupun ada tanaman yang nggak ada di Indonesia, jarang. Ada binatang yang nggak ada di Indonesia, jarang. Jadi spesies binatang itu paling banyak ya kita bisa dapati di Indonesia. Bahkan ada yang di Indonesia tidak kita jumpai dimanapun. Di antaranya komodo. Ya, ditetapkan sebagai warisan dunia ya. Komodo itu. Jadi kadalnya orang dulu. Kadalnya zaman Nabi Adam mungkin. Segitu kadal. Kemudian pada surat Al-Jumu'ah surat ke-62 ya. 62 ya, surat An-62 ayat 1. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Al-Malikul Quddus, yang raja, Al-Quddus yang suci, yang perkasa dan yang bijaksana. Kemudian dalam hadis waqat warada fi sunnah bayanu makna tasbih wa min dzalika ma rawa Thalha, diriwayatkan oleh Thalha bin Abdillah bin Ubaidillah. Qala, dia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tafsir subhanallah. Aku pernah bertanya pada Rasulullah tafsir subhanallah. Apa tafsir dari subhanallah? Beliau mengatakan huwa tanzihullah min kulli su', membebaskan Allah dari semua tuduhan buruk. Ya, jadi kalau kita kenapa mengawali zikir setelah istighfar dalam sholat itu, pada sholat itu dengan subhanallah, itu membebaskan Allah dari tuduhan buruk kita. Karena kita kadang-kadang merenung, kenapa ya saya kok ditakdirkan begini, orang lain berhasil, saya enggak. Orang lain plus, saya minus. Kenapa? Orang lain ganteng, saya jelek. Dan sebagainya, dan sebagainya. Nah itu kita bebaskan Allah dari semua tuduhan. Jadi tidak mungkin Allah mengadakan sesuatu, melainkan ada hikmahnya. Ya, pasti setiap orang punya talenta yang berbeda. Tapi kebanyakan orang Indonesia menyamakan dia dengan orang lain. Kita lihat tuh, kalau orang sudah dagang, dia dagang yang sama. Dia nggak mau mencari perbedaan. Nah, dengan dia membuat perbedaan, ini akan ada pilihan kan? Tapi enggak, orang Indonesia begitu. Makanya jadi pedagang itu susah. Kalau kita buat produk baru, pasti nggak lama ada yang niru. Ya, disaingin. Nah, begitu. Jadi akhirnya ini membuat harga jadi turun. Kan di Indonesia ini belum bisa dikendalikan ya.
Petani-petani itu mengeluh. Saat langka, tuh, ya, saat lagi panen, harganya turun. Panen raya turun. Itu siapa pengendalinya? Wa amma lafzu subhanallah faqad warada fi ahadits katsirah. Adapun lafaz subhanallah, ya, banyak hadis-hadisnya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya, dihimpun oleh Bukhari dalam Kitabul Ghusl nomor hadis 283. Ketika Rasulullah menyampaikan sabdanya kepada Abu Hurairah. Jadi ceritanya, bukan ini ya, iya benar. Suatu saat Rasulullah melihat Abu Hurairah. Tapi beberapa saat kemudian beliau nggak ada. Lalu Rasulullah menegur. Kemudian ada lagi, nongol lagi. Dari mana? Ya Rasulullah, saya mandi dulu karena tadi saya junub. Ya, tadi saya junub. Maka Rasulullah menyatakan hadis, Subhanallah, innal muslim la yanjus. Maha suci Allah, muslim mah nggak najis. Jadi Abu Hurairah melihat Rasulullah nyumput gitu loh. Menghindar. Jadi itu kemana gitu. Enggak, Rasulullah tadi saya junub. Jadi dia risih kalau salaman. Itu ya. Subhanallah, orang Islam orang nggak najis itu. Jadi urusan junub nggak ada kaitan dengan salaman. Nggak akan menularkan junubnya gitu kan. Nah, maka Rasulullah menyabdakannya, Subhanallah, al-muslim la yanjus. Muslim tidak najis. Nah inilah bedanya. Jangankan hidupnya, matinya pun nggak najis. Beda dengan bangkai kan. Ayam masih hidup, ya nggak najis kita pegang kan. Tapi begitu mati secara alamiah tidak disembelih, mati kita pegang najis. Manusia ya nggak mungkin disembelih kan. Hidupnya, matinya nggak najis. Jadi kalau kita megang mayat habis mandi itu nggak perlu wudhu nggak apa-apa, nggak najis. Itulah penghormatan Allah kepada manusia. Walaqad karramna bani Adam. Lalu suatu saat Rasulullah juga bersabda, Subhanallah, madza unzila laila minal fitnah, madza unzila minal khazain min man yukid sawahibul hujurat, ya rubaka siatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Suatu hari Rasulullah ngelilir. Apa ngelilir itu? Mendusin kalau bahasa Betawi. Sadar ya, terjaga. Tiba-tiba beliau mengucapkan Subhanallah. Tiba-tiba beliau mengucapkan Subhanallah. Madza unzila lailah. Apa fitnah yang telah turun di dunia ini? Madza unzila minal khazain. Dan khazanah apa yang turun? Jadi fitnah dan khazanah ini dua hal yang berbeda. Kalau fitnah kan ujian. Kalau khazanah itu apa ya? Cadangan gitu ya. Cadangan rezeki. Mana asal dari khazanah sama perbendaharaan. Jadi rupanya Rasulullah waktu tidurnya diperlihatkan ya begitu banyak ujian yang datang dari langit ke bumi. Begitu juga begitu banyak rizki karunia Allah yang turun ke bumi. Jadi beliau kaget. Ya Allah, banyak amat ujian yang datang ke bumi, turun ke bumi. Betapa banyak karunia Allah yang turun ke bumi. Lalu Rasulullah berseru, siapa yang akan membangunkan pemilik-pemilik kamar? Rasulullah bertanya, sawahibul hujurat ini artinya siapa yang sudi membangunkan istri-istri untuk sholat malam. Ya. Lalu Rasulullah melanjutkan, banyak sekali orang yang berpakaian di dunia, dia telanjang di akhirat. Jadi ini satu bentuk keprihatinan. Ya. Contohnya, orang tua diperlihatkan apa yang terjadi pada anak cucunya gitu. Ya, kalau kita diberi pemandangan oleh Allah, bisa melihat apa yang terjadi pada anak cucu kita. Mungkin kan ada yang membahagiakan, ada yang menyedihkan. Nah, kita kan pasti teriak, ya Allah, kok begini amat?
Tapi begitu melihat mewah, ya Allah. Ya, banyak ternyata di antara anak cucuku yang berhasil. Ya, jadi banyak orang yang berpakaian di dunia, telanjang di akhirat. Begitu juga ada dalil-dalil yang menyatakan keunggulan tasbih. Rasulullah bersabda, "Man tara minal lail faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Tsumma qala Allahumma ighfirli aw da'a ustijaba lahu. Fa in tawadda wa shalla qubilat salatuhu." Barang siapa yang ngelilir, terjaga di malam hari, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian dia lanjutkan dengan berdoa, Allah maufirli, ya Allah ampunilah dosaku. Atau berdoa, kalau tadi kan minta pengampunan, atau berdoa, ada hajat, maka akan dikabulkan untuknya. Fa in tawaddo'a, jika dia berwudu kemudian salat, kubilat salatuh, maka akan diterima salatnya. Nah, ini mantra yang manjur sekali nih. Ya. Jadi kita kalau mau minta pada Allah, kita mau minta pengampunan atau punya hajat, ya. Malam hari kita ucapkan bangun itu. Ya, biasa ya. Apa itu sebelumnya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama wa ilaihin nusyur, ya. Kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini mah udah di mulut kan? Rasanya mah ya, sudah hafal semua. Kalau kita ucapkan itu, lalu kita minta apa saja akan dikabulkan. Nah, menurut ini promosi dari hadis Rasulullah ini. Hadis ini gimana perawinya? Bazar, Tobari dalam tafsirnya, Wal Hakim fil Mustadrak, ya. Kemudian disahihkan. Walakin ta'kibuhu dhahabi qauli balam yasiha fa inna talha mungkarun. Tapi ada yang mengatakan hadis ini tidak sahih. Ada yang mengatakan tidak sahih. Cuma ini ditulis dalam Tobari. Sahih tidak sahih itu bukan dari isi hadisnya, saudara. Ya, menetapkan sahih tidak sahih itu orangnya, wartawannya, singkat. Wartawan hadisnya ini tidak kredibel. Maka omongannya sulit dipercaya, maka diturunkan. Ya, itu maksudnya itu. Jadi jangan berarti Rasulullah bicara dusta, bukan. Ya, Rasulullah melempeng-lempeng aja, ini yang meriwayatkan. Boleh jadi karena perawinya ya integritasnya tidak bagus, ya. Ini menjadi rendah. Padahal Rasulullah mengucapkannya, bisa begitu. Tapi kalau banyak yang dengar, ini ngomong, maka hadis menjadi derajatnya hasan. Man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumin. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, ya, subhanallah wa bihamdihi, dalam sehari mi'ata marat, 100 kali. Hatat khatayahu, maka akan dikurangi kesalahan-kesalahannya. Wa ingkana mithla zabadil bahr, meskipun dosanya itu sebanyak busa lautan. Buih, ya. Meskipun sebanyak buih lautan, dosanya akan diampuni. Subhanallah wa bihamdi, minimal 100 kali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Nah, ini tidak ditentukan kapan-kapannya, bebas. Ya, jadi tasbih itu ada yang ditentukan waktunya, ada yang tidak ditentukan. Di sini yang ditentukan waktunya sehari. Tapi kadang-kadang ngomong sehari ini dalam ajaran Islam bukan 24 jam, 12 jam. Karena kalau 24 jam sehari semalam. Di sini ngomongnya sehari. Barang siapa yang mengucapkannya sehari gitu ya, 100 kali, maka hutat
khotayahu, kesalahan-kesalahannya akan berkurang terus meskipun sebanyak buih di lautan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Itu mas sembari duduk juga bisa. Bisa sih bisa, tapi malas. Malas lah yang menentukan kita ya. Pendapat-pendapat, hal-hal yang berkaitan dengan tasbih. Tasbihul makhlukat. Tasbihnya makhluk. Zakaral subhanahu wa ta'ala fi kitabi tasbihul makhlukat fi salah ayat. Allah menyebut bahwa makhluknya itu bertasbih dalam 13 ayat. Dalam Al-Quran disebut 13 kali yang menjelaskan bahwa makhluk Allah ini semuanya bertasbih. Contohnya tadi sudah disebut ya, surat Jum'ah. Wa dzakara wa warada dzikru tasbih makhluqat bi ainiha qatairi wa ra'd. Begitu juga disebut secara khusus yaitu untuk burung dan guruh. Sehingga kalau ada guru itu kita apa? Yusabbihu bihamdihi malaikatu apa itu? Kalau ada guru bacanya apa? Yusabbihu bihamdi wa bira'di bihamdi wa apa? Saya lupa. Wal malaikatu min khifatih itu. Jadi kalau ada guru gitu kita sunahnya baca itu. Yusabbilahu bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Sunahnya itu. Jadi disebut bahwa guru itu adalah tasbih, bertasbih. Kalau dalam tulisan Syekh Nawawi Al-Bantani, dia mengutip dari sebuah kitab yang maudhu' ya menurut saya. Guru itu malaikat banting pintu. Katanya. Kemudian kalau hujan, malaikat kencing. Wih, anak-anak baik. Jadi terus kalau lindu ya, gempa itu karena dunia ini ada di tanduk kerbau. Jadi kerbaunya geleng-geleng begitu. Waduh, memalukan benar. Padahal kita tahu gempa itu vulkanik dan tektonik menurut penelitian. Tidak ada satupun ayat yang mengarah ke sana. Jadi akhirnya begitu. Umat orang Banten jadi bodoh. Sama dengan itu, sholat Rebo Wekasan. Tapi beliau mengatakan sholat. Baca ayat. Baca 11 ayat yang depannya ada salamun. Insya Allah kita nggak kena musibah. Ya, sebab Rebo akhir dari bulan Safar itu turun ke dunia beribu-ribu penyakit. Itu disampaikan di dalam kitab mereka, kitab beliau. Dan insya Allah kita akan selamat kalau membaca 11 salam. Salamun ala Nuh, salamun ala Ilyasin. Pokoknya depan yang salam. Itu insya Allah selamat. Nah ini tidak ada hadis yang paling rendah sekalipun yang menyampaikan itu. Nah itulah dari mulut ke mulut, ya itu akhirnya. Penghentian satu rukun ke rukun lain itu harus ada jeda. Jeda itu tuh maknanya meneng, anteng. Jadi nggak boleh pak begitu, nggak boleh. Kayak teman-teman orang tarawih di suatu tempat ya. Saya sarankan terutama di tasyahud akhir. Ya, tasyahud itu kan bacaannya wajib. Kalau bapak-bapak diimami oleh imam yang cepat, contohnya baru asyhadu anna Muhammad Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan belum tuntas itu kita. Bapak boleh lanjutin sendiri. Sebab dalam hal wajib kita berpisah dengan imam. Kalau dia bacanya terlalu cepat ya. Contohnya kita baru baca asyhadu anna Muhammad Rasulullah contohnya, kan kita harus baca sholawat lagi kan? Belum baca itu sudah salam. Nggak tahu apa yang dia baca, nggak tahu. Ya, maka kita boleh melanjutkannya sendiri. Tapi kalau tasbih itu memang cukup sekali tadi sudah disebutkan. Jadi subhanallah, subhanallah rabbiyal azim. Nah, itu.
cukup sekali. Yang wajibnya mah gitu. Jadi gitu. Jadi sah itu. Tapi kalau dia pok, nah ini tidak sah. Kalau nempel doang bangun lagi, nempel doang bangun lagi, itu makanya kata orang Cibober kayak kinjeng cecewok. Kinjeng kan begitu, tuh gitu. Ya, kita ini nggak punya polisi, kalau di Arab Saudi kan ada. Rapat begitu. Kan gitu kan? Kalau yang akhwat juga ada kan yang pakai gitu. Kita nggak ada, makanya saya pernah menganjurkan kita menjadi polisi bagi semua kita, terutama yang datang terakhir, tolong dirapihin. Ada anak-anak bicara, kalau kita masih belum sholat, diademin tuh, ditenangin anak, ayo gitu. Jangan dibiarkan. Kalau yang udah sholat kan susah bergerak. Kayaknya Ustaz harus ada ini. Kayak kalau ibarat sekolah mau ujian sholat yang benar sesuai sunnah itu harus dinyatakan lulus. Soalnya maju terus, hampir tadi jarang ada yang segini ya. Nah itu, karena begitu kita merapat, dia minggir ke sono. Apa sih? Ruangan begitu luas, deket-deket saya. Itu. Kita terbiasa bertenggang. Gitu. Tenggang itu kan longgar. Tenggang rasa dan tenggang jarak. Kita terbiasa begitu, nggak mau mengganggu orang. Sifat orang Indonesia itu begitu. Nggak mau mengganggu orang, prinsip. Kalau dia nggak diganggu. Itu sudah diuji oleh bangsa lain. Bahkan ada orang kaya dari luar negeri, nggak percaya itu. Dia datang ke Indonesia, dia ngomong ke pedagang keliling di pinggir jalan. Maaf, saya haus sekali, tapi dia banyak uang. Saya nggak punya uang, saya musafir kecopetan. Boleh saya minum? Oh, boleh. Saya bayar berapa? Nggak usah. Itu rata-rata diuji sama dia begitu. Wah, ini yang hebatnya orang Indonesia. Jadi mudah jatuh kasihan. Kerunyanan kata orang. Wongnya kerunyanan. Iya. Orang sini juga begitu. Orang sini asli ya. Kalau kita menggunakan bahasa halus, langsung dia kesian. Mang pinten nih. Kali bisa bahasa Jawa langsung bersahabat dia. Orang sini tuh begitu. Saya amati tuh. Kan saya menjadi usernya ya, suka menguji. Iya tak benar. Mang pinten nih. Sing pundi niki bangkit bahasa Jawa. Lebih selawang tahun-tahunan jeng. Gitu, orang sini begini. Ya, jadi diuji oleh orang luar, orang Australia. Apa iya nggak percaya? Sampai dia nangis. Ternyata orang Indonesia tuh baik-baik. Jadi kalau dalam dibawa ke satu rasa, ya dia akan menjadi brutal ketika merasa dicurangi. Itu orang Indonesia. Makanya terbayang tidak oleh saudara, kalau orang yang investor di Indonesia itu, yang saudara usir-usir gitu ya, tiba-tiba mereka secara berjemaah masuk Islam. Contohnya kita nggak setuju nih, mereka investasi, ya mereka diumumkan masuk Islam semua. Saya yakin tuntutannya dicabut. Percaya nggak? Saya yakin, karena dia oh saudara saya. Tapi dia juga harus ngertiin kan, ada zakatnya, ada infaknya. Jadi singkatnya orang memandang orang Indonesia ini rajin berbagi. Nah, mengenai tadi sholat, inilah yang tidak boleh ditoleransi dalam Islam ini. Jadi yuksir, nama isar itu mendahulukan orang lain itu dalam hal duniawi. Akhirat nggak boleh. Contohnya ada lowong ya di soft yang depan. Ya, Pak, nggak boleh itu. Jadi kalau untuk akhirat kita duluan, nggak boleh. Jadi nggak boleh seperti kita mau kasih minum, kita kasih minum geser. Gitu. Boleh itu mah, itu dianjurkan. Tapi kalau urusan akhirat nggak boleh. Jadi ditunjuk Pak Udi jadi imam, jangan maju. Terserah orang ngomong, sombong amat sih. Karena sudah ditunjuk oleh imam. Ya, jadi kalau sudah ditunjuk oleh pengurus sini, Pak Sapi, nggak boleh nolak. Kecuali memang
suaranya nggak keluar. Biasanya jadikan alasan. Anu nih, lagi sakit. Gitu. Nah itu memang harus begitu. Jadi kita harus disadarkan, ya, rapat gitu. Jadi rapat itu memang anu. Tapi itu saya katakan rapat itu biasanya itu hanya rakaat pertama. Rakaat kedua longgar lagi. Kenapa? Karena kita menggunakan zonanya terlalu lebar. Contohnya begini. Kakinya megar gitu. Ya rapat pertama doang. Begini ada yang begini. Astagfirullah. Ini boros. Sampai siapa yang nyuruh begini? Nah sehingga begitu dia tekuk kan dia pasti begini. Longgar lagi nanti di rakaat kedua. Itu penyebabnya saya lihat. Saya amati begitu. Iya. Apa emang dia nanti setelah selesai sholat kan mau zikir jadi enak gitu. Kalau terlalu sesek kan susah. Apa begitu maksudnya? Singkatnya adalah orang Indonesia punya kebiasaannya toleransi yang berlebihan. Jadi semuanya ditoleransi. Orang enakan. Orang Indonesia nggak enakan. Jadi kalau sampai nyesek begini, wih ngeganggu orang. Prinsipnya begitu. Nah inilah yang harus disadarkan. Ya kalau Bapak-Bapak punya tips, bagaimana cara mendisiplinkan ini, ya bagus saja. Kalau dalam sholat itu zikirnya zikir paten, Bang, nggak bisa diganggu. Jadi pada salam, zikir yang tepat adalah astagfirullah. Itu pun nggak boleh ditambah yang lain-lain. Jadi astagfirullah, nggak boleh azim, Bang. Kan di masjid-masjid lain kan apa itu? Astagfirullah min kulli dzambin, ya ada anunya. Nggak ada dari Rasulullah, astagfirullah saja. Astagfirullah, astagfirullah. Untuk apa kita beristighfar? Ini khusus buat sholat. Sholat yang baru kita jalankan itu tidak ideal. Ada melamunnya, ada lupanya, maka minta pengampunan itu. Istighfar itu khusus buat sholat. Nah terus mana yang lebih utama? Tasbih. Kalau sudah urutannya nggak bisa diganggu, Pak. Jadi kalau menurut Rasulullah harus begitu ya begitu. Contohnya, ba'da sholat subhanallah 33 kali, tahmid 33 kali, nggak boleh diganggu itu. Nah itu kalau kita dihadapkan pada situasi sempit, terus zikirnya zikir mutlak, nggak ditentukan oleh waktu, mana yang kau pilih? Syekh Utsaimin menjawab istighfar. Sebab dengan kita diampuni dosanya kan langsung astagfirullah. Kalau itu kan masih janji ya, barang siapa yang baca nanti akan diampuni. Kalau ini kan langsung, aku mohon ampunan. Dan istighfar itu ada sayyidul istighfar. Ada redaksi yang lengkap. Apa itu? Allahumma anta robbi wa ana abduka ya. Allahumma anta robbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa nah, itu sayyidul istighfar. Sebaiknya kalau menceritakan dua pihak, kan keluarga dua pihak, suami istri. Ya, bahkan dalam satu lamaran saya diundang juga. Terus saya mengatakan, kebiasaan ini, mertua perempuan selalu bawaannya jelek kepada menantu perempuan. Saya bilang, ini jangan terjadi. Kalau diperlakukan seperti itu, mantunya harus sadar, kan? Maka suami yang harus menengahi, saya bilang. Kita ini, Pak Syafi'i, pasti akan diperlakukan baik oleh mertua perempuan kita. Benar nggak? Tapi ibu kita tidak selalu baik dengan istri kita. Ini diakui di kitab-kitab juga. Di kitab-kitab juga menyampaikan. Nah kalau itu terjadi begitu, maka suami yang menengahi. Jadi maksudnya ibu kita suka mampir ke rumah kita nih. Lalu dia mencela istri kita. Waduh kok sayurnya nggak enak sih. Kita harus menengahi. Bu itu pesanan saya begitu. Memang mau saya. Padahal memang nggak enak gitu. Iya. Kita jangan diem aja, nanti pulang-pulang pasti berantem. Ibu kamu ngomong begitu. Nah, itu kebiasaan, jadi nggak semua begitu, tapi kebanyakan begitu diakui di kitab-kitab. Karena apa? Secara kejiwaan mertua ibu kita bisa begitu. Karena dia merasa anaknya diambil. Kita ini diambil dia. Iya, orang ikhlas. Gitu. Ya, demikianlah.
Saudara-saudara sekalian, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kajian kita, menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, dan khusus juga disampaikan oleh Tanjung ya, siapa yang punya ini? Dia bilang 10 tahun ke depan nasib anak-anak kita akan lebih sulit daripada kita. Karena melihat masa depan ini cukup membuat riskan. Kita doakan semoga Allah memudahkan hidup mereka, membimbing mereka dengan penuh berkah, serta menjadikan hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.